Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi dan shalom. Apa kabar hari ini anak-anak? Iya, ibu guru yakin bahwa kalian semua sehat-sehat ya. Ibu guru juga begitu, ibu guru juga sehat. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh-sungguh selalu mengasihi kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan atas segala kasih sayangnya yang Dia sudah curahkan untuk kita semua. Tetapi satu hal yang diingat oleh anak-anak sekolah minggu semua, ya ingat ya, walaupun kita di dalam rumah, apakah duduk sendiri atau ditemani dengan papa dan mama atau ditemani dengan adik-adik atau kakak-kakak, kita tetap pakai masker ya dan jaga jarak. Oke. Anak-anak sekalian, saya mohon kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan dengan lagu Allahku Bapakku. Allahku Bapakku, aku datang menyembah kasih-Mu padaku, sungguh indah selamanya. Kita ulangi. Allahku Bapakku, aku datang menyembah kasih-Mu padaku, sungguh indah selamanya. Masih kita dalam posisi berdiri, kita berdoa bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dan kita membaca Mazmur secara berbalasan, namun karena kita berjauhan satu dengan yang lain, jadi kita membaca saja mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kita buka Alkitabnya, Mazmur pasal 73 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Sudah dibuka semua? Kita mulai membaca. 3, 2, 1. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, kita sambung di dalam berita anugerah. Ibrani pasal 10 ayat 26 ya, berita anugerah. Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita.
Nah, kita lanjut pembacaan yang terakhir, yaitu petunjuk hidup baru di dalam seminggu ke depan ini. Kita kembali di dalam Mazmur pasal 73 dengan ayatnya yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Cindy. Mari anak-anak sekalian, kita mengangkat pujian, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita ulang. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, baru saja keluar dari mulut kami. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, menguasai hati kami dan pikiran kami, sehingga firman itu tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi berkat, menjadi bagian kami pada hari ini, untuk kami pakai di dalam kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Hapuskan salah dan dosa kami, dengarkan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya buka Alkitabnya. Kita buka dari Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Injil Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, kita baca secara bersama-samaan. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, apa sih hal yang paling berharga untuk anak-anak sekolah minggu? Kira-kira apa? Coba boleh tanya sama mamanya, boleh tanya sama papanya. Jawaban yang bagus. Nah, kira-kira apakah handphone adalah hal yang paling berharga, atau uang hal yang paling berharga, ataukah rumah yang besar yang punya kolam renang hal yang paling berharga buat anak-anak sekolah minggu? Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang
kerajaan sorga yang paling berharga dan yang paling penting di dalam kehidupan. Jadi suatu hari ada seorang petani, dia sedang mengerjakan kebun milik majikannya. Tiba-tiba cangkulnya mengenai sesuatu di dalam tanah, keras. Nah, petani ini sangat penasaran. Apa ya ini yang mengenai saya punya cangkul? Lalu digalinya, digali lagi, digali terus. Dan akhirnya, wow, kagetlah petani ini. Ternyata ada harta karun di dalam kebun itu. Wah, harta karun itu sangat mahal dan sangat bernilai harganya. Tetapi karena karena harta karun itu bukan milik petani itu, maka dia menguburnya kembali. Lalu dia pergi menjual seluruh harta bendanya. Nah, hasil penjualan harta bendanya itu dia pakai untuk beli kebun itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, meskipun petani itu sudah menjual tanah dan seluruh hartanya, tetapi dia memiliki kebun dan di kebun itu ada harta karun yang sangat bernilai dan mahal harganya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kerajaan sorga juga seperti itu. Nah, kalau sudah memiliki kerajaan sorga, kita akan meninggalkan yang lain. Tidak lagi melihat kiri kanan, tetapi fokus ke kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus juga bercerita tentang ada seorang pedagang yang pekerjaannya dia mencari mutiara yang indah-indah. Nah, suatu ketika dia menemukan mutiara yang indah sekali, yang mahal harganya. Nah, pada waktu itu dia menjual mutiaranya yang lain yang juga indah, dan hasil penjualannya itu dia belikan mutiara yang dia dapatkan yang sangat indah, yang mahal juga nilainya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kerajaan surga bagaikan mutiara yang sangat bernilai dibanding harta apapun. Nah, anak-anak sekolah minggu, sungguh alangkah gembira kalau ibu guru, anak sekolah minggu, mama papa, opa oma boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sayang sekali kita tidak semua orang dapat merasakan kegembiraan itu. Nah, kalau orang memilih kerajaan surga, segala sesuatu itu akan ditinggalkan. Sama seperti petani, dia menjual harta bendanya, lalu dia mengambil harta karun itu. Sama seperti pedagang, dia memiliki mutiara yang paling indah dan itu sangat berharga. Dia tidak akan meninggalkannya lagi. Nah, perasaan itu sama seperti kalau kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Dan kita akan meninggalkan kesenangan pribadi kita. Kita akan meninggalkan sifat-sifat lama kita. Nah, kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak lagi suka melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Contohnya, mungkin biasa
malas-malas disuruh di rumah, atau suka marah-marah kalau diminta tolong sama mama papanya, atau bahkan susah sekali bangun pagi-pagi, susah sekali, harus marah-marah dulu mama, harus marah-marah dulu papanya, harus marah-marah dulu oma opanya, baru dia bangun. Nah, hal-hal itu merupakan dosa juga anak sekolah minggu. Dan kita meninggalkan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Nah, dan hal kerajaan surga itu membuat kita meninggalkan hal-hal yang negatif. Dan menjadikan kerajaan surga itu sebagai nomor 1 dalam hidupnya. Contohnya, bangun pagi, duduk, berdoa, baca Alkitab. Mau makan, duduk, berdoa, Tuhan tolong saya mau makan, berkati makan. Mau tidur, berdoa, Tuhan tolong saya mau tidur. Nah, mengutamakan kerajaan surga dan menjadikan nomor 1, itulah kunci kita masuk dalam kerajaan surga anak-anak sekolah minggu. Dan melakukan kehendak Tuhan, itulah yang menjadi pilihan utama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak boleh mencatat bahan cerita kita dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Judul ceritanya mendapatkan harta yang terpendam. Iya, anak-anak sekolah minggu, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Cindy. Karena itu mari kita mengaminkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan itu dengan kita memuji Tuhan. Aku dapat di hatiku, sekalian dengan kita membawa persembahan. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat pernyataan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk mengutamakan kerajaan surga dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang membuat hati Tuhan sedih atau marah. Mungkin kami tidak taat kepada orang tua, mungkin kami selalu melawan mama papa, selalu marah kepada oma opa. Tuhan, ampunilah kami, buatlah kami ya Tuhan mampu untuk mengutamakan kerajaan sorga dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini bersyukur bahwa Engkau memberikan lagi umur bagi kami untuk bangun di pagi ini. Boleh mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini duduk mengikuti ibadah kali ini. Engkau yang memberkati, Engkau pun yang memberi kesehatan, kekuatan dalam menjalankan kehidupan. Segala pelajaran, pendidikan yang sedang dijalankan oleh anak-anak-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Agar mereka boleh menjadi kebanggaan
orang tua tidak mempermalukan Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berdoa untuk orang tua yang setia mendampingi anak-anak, merawat anak-anak sekolah minggu. Berikan kemampuan, berikan kesehatan, berikan kesabaran dalam menuntun, mengajar anak-anakmu. Kiranya anak-anakmu boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa anak-anakmu telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi alat untuk penyebaran firman Tuhan yang lebih luas. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah berada di ujung ibadah kita. Karena itu saya mohon anak-anak bangkit berdiri dan kita kembali mengakhiri ibadah kita dengan kita mengangkat pujian Dalam Yesus. dalam Yesus Kita bersaudara. kita bersaudara. Tepuk tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Kita bersaudara sekarang dan selamanya. dalam Yesus Kita bersaudara. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melindungi kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan adik-adik duduk kembali. Iya, tak lupa salam ibu guru, salam bapak guru untuk anak-anakku sekalian, untuk orang tua mohon disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Dadah.